Iki sing suci kayak las iki banyak nih. Kayak las ngene iki. Ayo wangi lho. Angil. Terus yang suci. Iki rada seret. Ada serop kan? Heeh. Mbak paringi gembalap sing garing ya, Mbak ya? Balap garing. Nah, ini dicoba dulu boleh. Di los nggak bisa connect ya, atau nggak bisa dinyalakan. Yang ini bisa nyala, cuman di bagian pematik rasa seret. Iya. Kita periksa semua, kita perbaiki di bagian pematik atau bagian magnet. Nah, caranya seperti ini dulu. Oke, bagian tungku apinya dibuka dulu ya. Nanti kita perbaiki. Nah, caranya seperti ini ya. Kita ikutin terus tutorialnya. Kita buka di bagian knopnya. Mau ameh lali, mau ameh lali. Iya. HP nih. Ora didelok HP-nya, malah teko kono. Ya ora apa-apa. Coba editnya apa? Dieditnya. Ngedite sing suwi. Ini dibuka dulu ya bautnya ya. Ternyata seperti ini dulu. Oke. Lanjut lagi di bagian pematik. Nah, ini teman-teman. Kita buka mulai dari sini. Nah, ini ya. Di bagian pematik melar kabeh di uripna ya dunge los rak nyangkut. Oke. Nah, ini ternyata sudah rusak teman-teman di bagian sini ya, atau bagian as knopnya sudah rusak. Jadi kalau dinyalakan, buat menyalakan itu malah los ya, nggak bisa digunakan. Ini yang bagian terpenting di bagian sini malah rusak. Nah, ini ketika dinyalakan, mau dinyalakan ya, itu nggak bisa narik di bagian magnetnya karena ini sudah aus. Mbak, saya rusak diganti, Mbak. Ini bagiannya aneh. Nah, ini 10.000. Karena kan gagang knopnya sudah rusak, kita ganti baru ya. Nah, seperti ini kita ganti yang baru karena sudah. Kalau nggak ganti yang baru ya, pokoknya kita ganti dengan yang masih bisa dipakai, akan nanti bisa digunakan lagi kompornya ya. Di bagian setir kita bersihkan terlebih dahulu.
Nanti lagi di bagian spoiler kita bersihkan. Nah ini teman-teman, kita bersihkan ya, karena sudah kering. Kalau dinyalakan itu agak seret. Intinya itu di bagian spoiler sini kalau setelah itu kita kasih oli. Seperti ini ya, karena oli ini sangat penting sekali buat membasahi atau melumasi di bagian spoiler agar nanti enggak seret ya. Terus kita pasang. Nah seperti ini teman-teman, di bagian bar kita pasang lagi. Nah ini yang terpenting ya, di bagian magnet kita rakit lebih dahulu. Nah seperti ini yang terpenting ini teman-teman. Karena ketekenamnya sudah saya ganti ya, mudah-mudahan bisa digunakan langsung. Nah seperti ini. Di kompor itu kerusakannya macam-macam, di bagian pemakai atau di bagian pelatunya ya, terutama di bagian knopnya itu mudah rusak karena diputer. Nah, setiap menggunakan atau setiap menyalakan kompor. Oke, terus kita coba. Nah ini teman-teman, lebih mudah lagi dan tidak lolos ya, karena tadi sebelum saya ganti di saat menyalakan kompor pematiknya itu lolos, jadi nggak mau nyangkut bagian magnet yang bergerak. Terus di bagian sini ya ada yang satu. Nah ini serasa seret. Nah ini seperti ini ya, ini harus di setel ulang agar nanti enggak seret ya. Ini masih bagus dan belum aus, cuman ada kotoran sedikit yang perlu dibersihkan terlebih dahulu. Jadi seperti ini teman-teman cara membersihkan, jadi enggak begitu banyak cerita ya, langsung dibersihkan langsung dibenahi atau diperbaiki bagian mana yang perlu diperbaiki langsung aja, jadi nggak perlu lama-lama karena nanti pindah-pindah ke tempat lain ya. Mas ini ya di bagian sini dilumasin sedikit, hanya perlu sedikit aja. Nah itu licin ya, pokoknya di bagian genap kita kasih oli. Ini langsung dipasang aja, jadi enggak bisa dibikin lama ya, langsung. Nah seperti biasa kita harus memasangnya ya, pokoknya dipercepat ya, semakin dipercepat cepat selesai pekerjaannya. Dan kita kencangin bautnya seperti ini ya. Nah ini sudah terasa enteng ya, karena tadi itu seret disebabkan karena ada kotoran, jadi kotoran itu membuat mati ini seret ya, sudah nggak seret ya. Kita coba nyalakan.
Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah keluar, kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini ya, ini sudah nyala. Kalau kita sudah tahu cara memperbaginya atau sudah tahu triknya ya, nah, kita cepat aja. Nah, kita tidak terlalu lama di tempat, nanti malah yang lain selalu ketinggalan, lalu enggak cuman waktu. Nah, pertama di bagian sini ya, kita casing kotoran sudah menumpuk. Terus kita pasang bautnya atau skrupnya. Kita hanya membutuhkan waktu berapa menit aja. Kalau ada kesulitan ya paling setengah jam itu sudah jadi ya. Sudah selesai. Di knopnya juga pecah. Nah, ini teman-teman. Oke. Kata HP. Saut ini kena HP. Yang mana yang kedua? Iya. Nah, ini gagangnya atau knopnya udah pecah, kita ganti ke yang baru juga. Nah, ini sudah nyala itu ya, sudah nyala. Oke. Ini teman-teman. Kita pasang lagi bagian kuncinya ya. Ini ada yang perlu dikunci, tapi ini enggak. Kunci menggunakan kawat kecil, kita gunakan kawat untuk mengikatnya.
Oke. Kita gunakan kawat ini ya untuk mengikatnya agar tidak lepas ya. Kalau nggak dikawat nanti lepas. Seperti ini. Pokoknya dibuat simpel dan cepat. Oke. Ini dulu nih agar tungkunya nggak lepas ya, kita ikat dengan tali. Ini bentar ya, pematenya tadi belum saya kasih oli ya, makanya agak seret. Ini bongkar lagi. Karena yang satu saja sudah saya ikat dengan tali. Masa kita buka yang satu aja ya. Kita langsung di bagian baut sini. Ini berdarah-darah lagi karena tadi kena benda tajam ya. Push. Ini ya ternyata. Ternyata kering di bagian sepuyer, jadi kalau diputar itu rasa berat ya. Kita kasih oli. Nanti nggak seret ya. Nah, tadi oke, terus kita pasang lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Ada par ya, jangan lupa tutupnya. Jadi kita coba ya, kita putar. Nah, seperti ini ya.
Masih aku belajar. Kita kasih pelumas adanya ya, agar ketika diputar itu terasa enteng. Nah ini sudah saya kasih pelumas, nanti kita kasih oli, kita pasang. Kadang jari kita agak terluka, jadi agak repot untuk memasang pilot ini. Usahakan yang kencang. Oke, kita pasang baut yang di depan. Terus knopnya dipasang dulu, ganti dengan yang sini, dipasang yang sini. Nah, ini sudah enteng ya, nggak kayak yang tadi. Terasa seret dan berat jika diputer, apalagi waktu matiin kompor itu terasa seret sekali. Ini teman-teman, ini sudah tidak seret ya, sudah lebih enak. Oke, sudah selesai. Karena ada 2 unit, yang satu tadi ini sudah jadi. Oke. Ternyata yang satu ini selangnya ya, di bagian selang. Nah ini talinya agak kenceng ya, jadi harus diperbaiki di bagian tali. Ini kalau disulut menggunakan api atau menggunakan korek, nanti apinya nyala di bagian sini. Nah sini teman-teman, coba kita coba ya. Ini enggak nyala. Oh seperti ini ya, nyala di bagian sini. Nah di sini. Oke, ini ternyata di bagian tali, cuma di bagian tali aja ya, kita
perbaiki. Kita kencengin talinya, nanti sudah aman, karena cuma hanya tali aja kendor, jadi nggak begitu diperhatikan di bagian talinya. Oke, kita perbaiki di bagian tali atau selangnya ya. Di bagian selang sudah melar karetnya atau selangnya ya. Nah, kita potong dan kita pasang lagi ya, cuma seperti itu. Hanya dipotong sedikit dan kita langsung pasang lagi, karena ini selangnya sudah kaku ya, sudah kaku jadi gampang melar. Makanya tadi nyala di bagian sini ya. Oke, kita potong dulu selangnya. Nah, ini teman-teman, sangat keras sekali saya potong. Oh, sangat keras sekali dan melar ya. Jadi kalau sudah melar seperti ini dan selangnya sudah kaku, kalau talinya dikencengin itu sudah nggak kuat, tetap aja bocor. Nah, sekarang seperti ini. Kita bersihkan terlebih dahulu di bagian yang kita potong tadi. Seperti ini. Iki ya, Mbah. Ngerti, Mbah. Bocor, Mbah. Bocor. Buatan nanti dipotong, nah, sebagai bocor, nanti dipasang malih. Soalnya yang bocor itu namun gede. Jadi makanya dipotong ya, dilongi, makanya terus dipasang malih. Oh, puterane. Nek puterane niku seret gara-gara ana kotorane, Mbah. Nggih. Nggih, mboten diresiki nggih pancen tetep seret. Oh, yang kanggo sithik seret apa kanggo warung ya, Mbak? Nah, terus dikencengin dulu bagian cincinnya atau talinya seperti ini ya, agar nanti tidak bocor lagi. Kita potong sedikit dan kita pasang lagi, hanya seperti itu. Oke, kita coba, karena sudah saya pasang ya, sudah saya perbaiki. Jadi ini cuman di bagian selang aja. Nah, ini sudah nyala juga. Nah, di bagian mengetek terasa seret ya, kita kasih oli atau dikasih minyak goreng ya, itu sudah bisa nyala enteng ya. Pokoknya di bagian sini ya, di bagian pematik kita kasih oli. Oke, jadi teman-teman, oke, kita coba ya. Kita cek lagi di bagian spoiler, bagian magnet. Karena tempatnya sedikit ya,
kita harus sabar untuk memperbaikinya, untuk membersihkan kotoran yang ada di kulit. Hanya dengan kesabaran, nah semua itu akan jadi. Ya pokoknya dari pekerjaan apa kita ya, pekerjaan itu akan mudah jadi. Yang penting kita sabar dulu. Kenapa nih, Mbak? Waduh, ya. Oh, terane. Kita buka aja ya, karena enggak nyampe di tempatnya yang kita perbaiki. Jadi kita buka aja dan kasih pelumas atau oli. Copot ya. Saya ini pun jadi nggih. Ya, kita kasih oli dulu. Dan nanti kalau muter itu keringan. Di bagian kenop ya, kita kasih oli agar nanti bisa lancar, nggak seret. Nah, begini teman-teman, ini nggak seret ya, ringan sekali. Kalau kita muter tomatenya itu sudah ringan sekali. Oke, lanjut dipasang. Jelas. Ini karena jarinya kaki terluka ya, jadi kurang begitu enak kalau memasang alat-alatnya. Nah, jadi kurang pas, sering lepas ya waktu pegang alat-alatnya. Seperti ini teman-teman. Oke, sudah jadi. Nah, jadi kompor 2 itu enggak sampai 2 jam ya. Kita langsung pasang pompa apinya. Nah, ada kuncinya, langsung dikunci seperti ini. Terus kita coba ya. Ini teman-teman, ini sudah nyala, sudah saya jadi ya.
Jadi ini saya coba menggunakan korek tadi yang bagian bocor ya. Ini bagian sambungan sudah nggak nyala kayak tadi. Ya, pokoknya di bagian sambungan kita cek menggunakan korek. Di saat nanti kalau ada yang bocor pasti nyala ya, karena gas dengan api itu mudah terbakar. Karena tadi itu di bagian selang bocor, karena sudah enggak bocor lagi karena sudah saya perbaiki di bagian selangnya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, seperti tadi ya cara-cara memperbaiki kompor atau merawat kompor yang benar ya. Jangan takut kita memasang selang atau regulator. Terima kasih semua. Kita coba lagi di layer 1, kita coba lagi di tutorial yang selanjutnya ya, yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nah, ini teman-teman, setelah sudah jadi, kopi pun sudah jadi ya, sudah dipersiapkan di samping tempat kerja kita ya. Oke, ngopi dulu.